Alhamdulillah. Kepada yang tokoh-tokoh masyarakat semuanya yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sebenarnya bersyukur mampu menjalankan perintah Allah untuk berkumpul di tempat ini. Karena orang berkumpul di sini adalah sesuatu yang sangat mulia, sangat hebat. Ulun pernah belajar hadis kepada guru kita Abdul Hasan bin Ismail, satu hadis yang beliau ambil dari guru beliau yaitu Habib Thahir bin Muhammad Al-Haddar, daripada Habib Muhammad Al-Haddar yang sanad hadis tersebut muttasil kepada Rasulullah. Di situ dikatakan oleh sahabat Nabi namanya Abu Darda. Di situ dijelaskan la yab'atsanallahu aqwaman yaumal qiyamah ala manabirin lu'lu' fi wujuhihim an-nur yaghbituhumullah yaghbituhumun nas laisu bi anbiya wala syuhada manhum ya Rasulullah faqala hum mutahabbuna fillah yatjami'una min biladi syatta wa qabaila syatta ala dzikrillah wa yadhkuruna. Jadi disebutkan ada nanti di hari kiamat aqwaman, satu kelompok, ala manabirul lu'lu', itu kelompok mereka itu berdiri di atas tempat yang agak tinggi, mimbar dari permata. Lu'lu' itu permata jenis zamrud, yakut, pengarangnya itu lagi berlian, itu jenisnya. Lu'lu' itu jenis sebuah permata. Mereka berdiri di atas tempat yang tinggi, di atas mimbar terbuat dari permata. Fi wujuhihim nur, muka mereka penuh dengan cahaya, muka mereka mengalahkan cahaya matahari, muka orang yang tadi. Yang bertuhumun nas, saat berada di padang mahsyar tersebut, semua manusia takjub dan heran melihat orang itu. Siapa dia itu? Lalu ada yang bertanya, apakah dia nabi? Laisu bi anbiya, dia bukan nabi. Apakah dia orang yang mati syahid? Wala syuhada, mereka bukan orang yang mati syahid. Kemudian ada lagi yang bertanya, apakah dia orang alim atau ulama? Wala ulama, wala aliman, bukan ulama, bukan orang alim. Lalu mereka manusia tadi takjub melihat itu. Siapa mereka ya Rasulullah? Paksa aja datangin Nabi. Kemana lagi bertakun? Nah kalau lagi bertakun, mau kada mau datang kepada baginda Nabi. Maka datanglah kepada baginda Nabi dan menanyakan, manhum ya Rasulullah, siapa orang yang di atas mimbar bercahaya itu? Kalau dia bukan Nabi, siapa dia? Kalau dia bukan syuhada, siapa dia? Kalau dia bukan wali, siapa dia? Nabi mengatakan, faqala, ia adalah mutahabbuna billah, orang yang saling mencintai karena Allah. Yajtami'una biladi syatta, mereka datang dari tempat yang berbeda, dari desa yang berbeda, berkumpul di suatu tempat. Wa qabaila syatta, mereka berkumpul dari berbeda-beda suku, ada nang Banjar, ada Jawa, ada Bugis, ada Cina, kumpul di satu tempat. Apa yang dikerjakan? Ala dzikrillah wa yazkuruna, mereka bersalawat, mereka berzikir, mereka membaca amaliyah yang disuruh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang jangan dipandang remeh perkumpulan seperti ini. Banjar, Jawa, Bugis, Batak, Cina, Arab dan lain sebagainya kumpul di suatu tempat. Jangan kecil hati kita kumpul di suatu tempat ini. Ini perkumpulan yang mana dikatakan ala manabirul lu'lu', karena kita di negeri akhirat berdiri di atas mimbar terbuat dari permata dan muka kita penuh dengan cahaya. Ayo pian bayangkan. Padahal laisu bi anbiya wala syuhada wala ulama, dia bukan nabi, dia bukan syuhada dan dia bukan ulama. Dia siapa? Dia orang biasa, dia petani.
Inya kerjanya pegawai manen sawit, kerjaannya di pasar berjual liwat, kerjaannya di pasar berjualan, kerjaannya berjual baju, kerjaannya tukang, kerjaannya nelayan, kerjaannya berhubah, tapi dia duduk di tempat ini yajtami'un dan bila disata, berkumpul dari tempat yang berbeda, dari desa yang berbeda, dengan suku yang berbeda, ala al-quruna, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dibangkitkan di akhir kiamat dalam keadaan muha bercahaya. Muha bercahaya ini nang Arab. Biar lain wali lebih bercahaya. Ya, setelah anak, ya kan? Nah, ini nak hebat. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Sebagian orang tuh sumpah, aku kada suka sekolah pesantren, hendak duduk di sana untuk saya aku sumpah. Nanti kada melajari kita. Hendak pian sekolah di mana? Hendak sekolah kah? Hendak kada? Profesi pian itu hendak seorang pejabat kah? Mau seorang pejabat ataupun petani ataupun nelayan ataupun tukang ataupun lain sebagainya. Bahkan pian penjual sate misalnya, pian penjual pantol misalnya, terserah. Yang penting apabila pian berkumpul ya di kami min bila disata di satu tempat itu tak kumpul orangnya berbeda-beda. Ada RT aja kada. Yang disambat Nabi ini min bila disata dari tempat yang berbeda-beda, bukan dari satu tempat. Ya kumpul orang mana? Tuh orang RT. Orang mana? Misalkan kita ambil itu apa kampung, apakah misalnya kampung, sekampung tak kumpul. Sakaluargaan lagi ini tak kumpul. Sabuku misalnya marina nintu aja tak kumpul. Bukan ini yang disebut Nabi min bila disata, tak kumpul dari satu tempat yang berbeda-beda. Wa aqwaman satta, dari kaum yang berbeda-beda. Urutan kita tak kumpul. Di sini ada orang Cantum, ada orang Sukalimau, ada orang Serongga, ada orang Kuari, ada orang Blok E, ada orang Blok D, kumpul min bila disata, dari tempat yang berbeda. Satu masuk dalam hadis Nabi. Yang kedua, wa aqwaman satta, daripada suku yang berbeda-beda. Berarti ada Jawa, ada Banjar, ada Bugis. Kumpul, berarti ya kan? Masuk kedua-duanya dalam hadis Nabi apabila ini benar. Apabila ini benar dan kita meyakini ini benar karena ini hadis Nabi, maka kita kena bilanya mati dan dibangkitkan yaumul qiyamah man ala manabiril lu'lu' fi wujuhihim nur, duduknya di atas mimbar yang tinggi, muhanya bercahaya. Amin ya rabbal alamin. Ya, bayangkan luar biasa lah. Ya Allah, kita membaca. Hadisnya jelaskah kada? Hadisnya jelas. Ulun mengambil daripada guru ulun, Sidin mengambil daripada gurunya. Gurunya mengambil kepada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah mengambil lawan Habib Abdullah bin Umar Syadiri, mengambil kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husin Habsi. Haddatsana Habib Idrus bin Umar Habsi. Haddatsana Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri. Haddatsana Habib Umar bin Syadab As-Sidab. Haddatsana Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Haddatsana Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Haddatsana Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Haddatsana Habib Husain bin Syekh Abu Bakar. Haddatsana Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah. Haddatsana Habib Umar bin Muhammad Ba'ashayban. Haddatsana Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adlus. Haddatsana Al-Hafiz As-Sakhawi. Haddatsana Abi Hajar Al-Asqalani bisanadihi ila Abi Sulaiman At-Tabari di dalam kitab Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang bersambung kepada imam sahabat Nabi yang bernama Abi Darda. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya amanah nak dustakan, tak dapat didustakan. Hadisnya nyambung sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bin bayangannya Nabi nama bilanya berkumpul di tempat ini muhanya bercahaya. Bila biar hendak bercahaya, rancak kita kumpulan. Ulun guru ya kada penyembahnya di sini kada ada disambat. Bahkan di sini dijelaskan lagi laisu bi anbiya wala syuhada, lain nabi, lain
Orang mati syahid, lain ulama, lain wali, lain penyembahyang di sini disampaikan. Orangnya kada pemuasa, orangnya kada penyembahyang, orangnya kada tapi sujud, orangnya jarang ibadah, tapi mereka ya jitami'una min biladis syatta. Sifatnya yang disebutkan hanya satu, berkumpul dari tempat yang berbeda, sukunya berbeda, ala dzikrillah wa yazkuruna, untuk berzikir kepada Allah. Itu aja sifatnya. Penyembahyang ada. Tinggal aja sembahyang bisa paling. Ada nggak ada maghrib pula. Cuma Nabi tidak nyambat itu. Memang wajib sembahyang. Cuma lain itu sembahyang ada keutamaan tersendiri. Duduk di seperti ini ada keutamaan tersendiri. Dan Nabi Muhammad tidak pernah mendustakan akan apa yang disampaikannya. Apabila Nabi menyampaikan A, maka itulah yang akan terjadi. Nabi berjanji bahwa orang yang berkumpul seperti kita ini akan diberikan cahaya, maka itu pasti terjadi. Tinggal keimanan kita kepada beliau. Sekarang benar siapa lagi yang percaya kepada Rasulullah? Ulun pribadi yakin hal ini akan terjadi. Jadi tinggal dia bulatkan hati, yakin bahwa perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang menyebabkan moha kita bercahaya di akhirat. Karena apa? Karena sifat-sifatnya pas. Sifat-sifatnya pas. Hanya dua sifat, hanya sifat. Ya jitami'un min biladis syatta wa qada'ila syatta ala zikrillah. Itu dia sifatnya. Berkumpul dari tempat-tempat yang berbeda, satu. Sukunya berbeda-beda, yang dua, ala zikrillah, dan berzikir kepada Allah. Nah sekarang kita masuklah ketiganya. Ya pian kini raja masuklah ketiganya. Masuk. Mana luputnya? Zikir kepada Allah telah kita baca. Dari tempat yang berbeda terbukti. Pian ada orang Serunga, ada orang Blok D, ada orang Pondok, ada orang Kowari, ada orang Blok B, ada orang Cantong, Tombol. Ya jitami'un min biladis syatta. Ini hadis Nabi masuk. Yang kedua, wa qada'ila syatta. Ada nang Banjar, ada nang Bugis, ada nang Arab, Jawa, ada nang Jawa. Mana Arab yang bukan Habib itu Pak Arab? Cuma berdiam di Banjar. Nah, kalau bahasa Banjar, yang sini berdiam di Makkah, bahasa Arab. Tak kumpul lah. Alhamdulillah. Ini tandanya kita ini mati bercahaya aja kita berkaan. Kemudian kita melanjutkan sedikit dari pembahasan kita. Tadi saya tanya sambil dan dia bisa sosok dingin harinya bau hujan. Yang keenam ya, nomor 6 ya, nomor 6. Mengingat qanaah adalah kehidupan yang lapang, sekalipun perut lapar. Orang yang ingat, artinya ingat lawan qanaah. Orang yang qanaah itu kehidupannya selalu bahagia, meskipun punya kelaparan, tapi hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Penuh dengan kebahagiaan. Orang yang qanaah. Jadi adakah harta orang yang qanaah itu dimamai bini ke di rumah ini kalau bapak. Kada pegawai sudah kalau begini, mama bagian menyebisi bini pak mama yang bersyukur. Ini bisa jadi bini pak mama yang itu lakinya bisa jadi wali. Makanya ada orang yang dimamai bini terus itu jadi wali. Ada kisahnya, ada ya. Di Hadramaut itu ada kisahnya. Orang yang ketujuh dimamai bini, caklinya wali. Jadi beliau nyambulik bini itu telah juga baik karena pada mamai aku sekali itu kalau mau jadi wali. Firman Allah Ta'ala, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Artinya barang siapa beramal saleh dari laki-laki atau perempuan dan ia beriman, syaratnya beriman, dia beramal saleh laki-laki atau perempuan tapi beriman, maka kami hidupkan ia akan hidup yang lapang,
kaya yakni qanaah. Nah yang dimaksud yughnihumullah fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan itu artinya qanaah. Orang tuh laki-laki atau bini-bini beriman, beramal soleh, artinya sembahyang 5 waktu itunya. Amal soleh itu artinya sembahyang 5 waktu. Itunya kita artikan. Kalau ulun artikan amal soleh itu sholat 5 waktu, sholat sunnah, baca sholawat, baca istighfar. Kada kawa orang jadi orang soleh. Syaratnya menjadi orang soleh cuma satu, sholat 5 waktu, jangan dilepas. Itu dia syaratnya. Ulun tampak aja terganggu sebutin kada, berarti kada orang soleh, ada ngalih kada. Harus kalimatnya syarat jadi orang soleh nang 5 waktu jangan dilepas, johor, asar, maghrib, isya, subuh. Salah satu di antara yang 5 ini ketinggalan dalam sehari bukan orang soleh. Bukan berarti orang soleh itu yang salawatnya 1000. Banyak orang ini mengejar salawat, ngarannya salawat sejaratul fulus, ngaran salawatnya. Sejaratul fulus itu bahasa Banjarnya pohon duit. Itu apabila dibaca 400 kali sehari sama pian besi pohon duit. Nah ngarannya pohon itu paling 1 mat 3 bulan hanya panennya lah. Pohon tarung itu berapa bulan kira-kira nang bisa pakabun? Tarung kacang ya paling lambat 4 bulan ya lah 4 bulanan, 4 bulan 5 bulan imbah menanam 4 bulan 5 bulan hanya panen. Orang yang mengamalkan salawat sejaratul fulus mulai hari ini amalkan sampai 4 sampai 5 bulan akan kelihatan hasilnya. Apa salawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad berapa ratus? 400 kali sehari. Bilanya hari ini mulai amalkan jangan berpaketan sampai 4 atau 5 bulan terasa atau kena asa bisa pohon duit di rumah, duit banyak datangan. Tapi diamalkan jangan paket, pian nanam kacang. Seminggu, 2 minggu, 3 bulan berumur sudah kacang. Mulai berumur ditatak pohonnya paget, mau panen. Mau panen, jadi paget kan. Kayak itu juga menanam salawat jangan putus. Mulai hari ini mengamalkan 4 sampai 5 bulan diamalkan. Sekalipun pian mengamalkan ini 1000 tahun lamanya, tapi sholat pian pagat-pagat, maka pian bukan termasuk orang soleh. Itu bukan termasuk orang soleh. Tapi kayak apa dulu anunya fadilatnya salawat sejaratul fulus itu dibaca tapi ada penyembah yang bisa jadi pian dapat fadilatnya duit nyaman tapi pian tidak termasuk orang soleh. Jadi tetap harap sembahyang pada yang lain kan. Nang harap pada sembahyang itu ada tetap sembahyang nomor 1. Nomor 1 sembahyang. Hayatan thayyibah itu orang yang qanaah. Arti yang orang qanaah itu apabila ia beriman, beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, maka Allah beri sifat dalam hatinya qanaah. Sifat qanaah dalam hati itu adalah orangnya merasa sugi. Orangnya merasa sugi karena merasa kekurangan. Jangan merasa kekurangan itu tersiksa mudahan. Orang yang selalu merasa kurang itu tersiksa. Hendak bersedekah gimana? Hendak bersedekah itu malih kenapa ini merasa kurang. Amun gue beriakan 10.000 ini adalah ya aku lagi pertimbangannya itu paling benar. Kenapa? Karena ini merasa kurang. Tapi kalau orang merasa suci katanya yakin dengan janji Nabi. Di antaranya salah satunya mana kasalun bersedekah, harta kada berkurang dari sedekahkan. Di orang Bali ujar bahasa Arab dari ta'rif. Jangan di orang Banjar takana maka tahu. Marasa maka tahu. Orang tuh marasa maka tahu. Lebih ini ya kada kawin kada tahu saja. Belum bah kawin lu pandir hakih jangan tahu pada zaman dia dulu pada umatku. Mesti dia tahu saja. Mun sudah tahu jadi ta'rif marasa maka
Tahu. Kalau sudah tahu nikmatnya, nikmatnya bersedekah, ada rasa suka, ada rasa rugi lagi. Kenapa? Karena yakin bertambah. Contoh Sayyidina Ali bahari. Sayyidina Ali itu pada berisi apa-apa, tapi berisi buah apel, bagian buah apel. Sayyidina Ali berisi buah apel sebiji. Diberikan ini Sayyidina Ali. Ada ulang hendak. Diberikannya apel sebiji. Sudah selesai. Sehari 2 hari ada apel datang, orang memberi Sayyidina Ali apel berapa? 10 biji. Ujar sahabat yang lain disembunyikan di kantong, dijulung 9. Sayyidina Ali menghitung, oh ada 9, ujarnya lain ini, lain apalku ini. Apalku 10, nah maka 9 yang datang. Apalku 10, kenapa maka 9? Ujar sahabat, kada. Ini orang memberi dia 9. Ujar Sayyidina Ali karas kaget, ampunku 10 kali 9. Jadi ujar sang sahabat, kenapa pian tahu memali pada anu apel pian 10? Karena janji Nabi, bilangnya bersedekah 1, balasannya paling sedikit 10, paling sedikit, paling banyak lipat gandanya 700. Bila bersedekah 1000, itu paling sedikit tabulik 10.000, atau tabulik 700.000 lebih ke atas. Paling sedikit 10 itu balasannya. Jadi ujar Sayyidina Ali kalau 9 kada mau. Kenapa? Karena paling sedikit 10. Kenapa maka 9? Ancap ngeluarakan pada kantong. Bujur Imam Ali aja. Ini aku nyimpani tadi sebiji. Sadaqta ya Ali, bujur wahai Ali. Kan keimanan Sayyidina Ali. Jadi pian bersedekah itu sebujurnya apa namanya? Pasti dibalas, masih itu. Orang banyak ada berpikir, ada memikirkan balasan itu seketika itu ada. Ulun rancak memikirkan di masjid, kurang ke masjid, ya kan? Kurang ke masjid. Sampai di masjid, jalan celengan di muka, isi 2.000. Sampai di jalan ditahan orang, satu. Kita aruhan dulu, singgahan, makanan, betahlil, makanan. Rahat menghadapi nasi itu pun berpikir, ya Allah, punkan dibalas Tuhan. Nang keluar daging bestik, maka pilihnya bestik daging pilihnya jual. Bila lawan daging-dagingnya itu lalu 30.000, maka keluar duit 2.000 berarti minimal paling sedikit balasannya 20.000. Langsung dibayar Allah Taala saat itu juga. Ayo pian bayangkan, itu pian menukar kawaran, tapi itu tandanya untuk dibayar kontan oleh Allah Ta'ala. Cuma manusia ada sampai memikirkan. Coba kita duduk Mbah Nangul sembahyang Jumat itu kan rancak. Lalu ada sarwan pada situ, makan di situ coba makan. Coba pian pikirkan. Ini itu balasan Allah pian membuat di celengan tadi 2.000 kontan dibalas. Apalagi pian lagi. Pokoknya sebelum pian mati pilihnya ketujuh bersedekah dibalas Tuhan itu pasti sudah. Itu pasti ada dana susah. Jadi coba pian bayangkan tadi itu. Jadi pengaruhnya ditimbang-timbang. Jangan takut. Orang yang qanaah selalu merasa cukup. Apabila dia merasa cukup, maka mudah baginya untuk berinfak kemana aja mudah. Karena ini merasa banyak. Aku banyak sih. Nah, harta 200-300 miliar di bank bersedekah paling kulir. Kenapa? Karena inya merasa kurang. Apabila perasaan kurang masih ada di hati, maka inya takutan mengurangi yang sudah ada. Tapi kalau inya merasa cukup, itu tak diberi akan sehabis ke depan. Wali hangit ada apa? Mudah-mudahan berkah berdatang. Mudah-mudahan kita semua diridhai Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah. Dosa ibu bapak kita diampuni Allah. Amal ibadah kita diterima Allah. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Mati husnul khatimah.